di debat hari ini, kita akan membahas salah satu isu global yang semakin terasa dampaknya di berbagai negara, yaitu globalisasi budaya dan standar kecantikan. Di era internet dan media sosial ini, standar kecantikan menyebar sangat cepat, mempengaruhi cara orang menilai diri sendiri, pola konsumsi hingga identitas budaya. Fenomena ini sudah menjadi pembahasan global karena bisa berdampak pada kesehatan mental, keberagaman budaya, dan representasi di media. Hari ini kita punya dua sudut pandang yang berbeda, ada dua kelompok, yaitu kelompok 3. Kenalkan, saya Lulu Herianti. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Dan kelompok 7, saya sendiri Echa Septiasa. Saya Tasya Husna. Kami akan berargumen tentang pertanyaan utama, apakah globalisasi standar kecantikan membawa dampak positif bagi masyarakat dunia atau justru lebih banyak memberi tekanan dan kerugian? Dan bagaimana seharusnya kita menyikapi pengaruh global tersebut. Untuk membuka debat hari ini, mari kita mulai dengan kelompok 3 terlebih dahulu. Silakan Raisa. Baik, makasih Kak Eca. Menurut aku, beauty standar itu seringkali menciptakan tekanan sosial yang gak kelihatan, tapi kerasa banget di hati. Contohnya di media dan masyarakat kayak cuma ngasih tahu satu definisi cantik itu seperti apa, kayak harus mulus, punya badan yang ideal dan gak ada jerawatnya gitu. Rambut tuh harus, ya sekarang kan lagi musim yang smooth gitu ya. Terus seringkali tuh akhirnya banyak orang tuh including termasuk aku ya. Jadi ngerasa kurang jadi diri sendiri gitu. Jadi standar cantik itu nggak harus. Jadi standar cantik itu menurut aku sempit banget ya. Karena terpaku gara-gara tren banyaknya cowok yang banyak maunya gitu. Seperti standar kecantikan harus mulus, harus punya badan ideal seperti itulah. Jadi tanggapan Mbak Echa tuh gimana sih? Oke, saya setuju ya sebagian dari Raisa. Tapi menurut aku, beauty standar itu juga bagian dari budaya dan tren ya sih. Kayak nggak semuanya tuh kayak buruk gitu. Banyak orang kayak justru termotivasi buat merawat diri karena ada standar tertentu. Kayak kalau selama itu nggak berlebihan sih menurutku nggak apa-apa ya. Karena kayak kita nih perempuan sekarang tuh lebih aware tentang dirinya sendiri gitu, merawat dirinya sendiri, dan itu salah satu cara dia gitu untuk membahagiakan diri dia. Bagaimana menurut? Ya menurut aku sih bukan soal standar ya, tapi gimana standar itu kebanyakan dipaksakan terus kebanyakan cewek-cewek sekarang kan apa-apa dipaksain ya. Terus minum obat ideal minum gitu kan. Iya, terus biar badannya fit apa segala macam. Sekarang kan lagi musim juga kolagen tuh. Iya, gara-gara standar seperti itu. Tapi aku paham sih, standar itu kan kita mau sama. Nah, misalnya kan dulu orang sukanya tuh yang sebenarnya dulu, jadi kelihatannya tuh makmur, padahal kan enggak. Jadi standar itu kan fleksibel. Sekarang kan berbeda. Yang penting kan kita punya kemampuan yang mana yang baik. Justru karena beauty standar itu sering berubah-ubah ya, orang jadi selalu dipaksa untuk mengajar sesuatu. Kita harus harus jadi sempurna gitu kan. Jadi muncul stres ya. Menurut aku harus dipaksa untuk menjadi yang sempurna tuh kayak harus mulus apa. Jadi kan kita memaksakan diri untuk harus beli, kayak misalkan aku gemuk harus beli obat pengurus, dan misalkan aku pengen putih harus beli kolagen, harus stok kayak gitu. Biar jadi ibaratnya kayak kita tuh memaksakan untuk menjadi benar-benar cantik, budaya konsumtif itu iya benar-benar Iya, tapi balik lagi nggak sih, kayak setiap orang kan punya tanggung jawab sama dirinya sendiri nih. Media memang kayak punya pengaruh besar
Tapi nggak berarti kita harus selalu ikut semuanya. Beauty standar itu jadi referensi bagi individu tersebut gitu, bukan patokan mutlak yang kayak banyak orang yang tetap percaya diri meski kayak nggak sesuai standar, kayak misalnya dia tetap percaya diri dengan value yang value yang dia punya, dengan nggak semua tentang beauty, nggak semua tentang kelihatan dari luar aja gitu, kayak misalnya dari hati, iya betul, dari sikapnya, betul, sikapi orang lain, dari brain gitu. Gimana tanggapan dari Kalau menurut saya sih faktanya banyak remaja yang terkesan ya oleh media sosial. Jadi iya, kan ini agak kritis banget ya standar yang sekarang. Jadi kayak penampilan tuh bukan sekarang bukan pikirin penampilan, jadi malah kesehatan mental juga bisa dari penampilan. Tapi lo ada juga kok sisi positifnya, kayak standar kecantikan kan jadi berkembang lebih pesat ya, dan dari situ juga banyak lapangan kerja dan banyak orang belajar merawat diri dengan lebih baik. Jadi bukan cuma soal tekanan aja, ada manfaatnya juga ke banyak orang. Kita sih bukan anti perawatan diri juga sih ya, bukan anti makeup juga. Aku sih kali setiap hari makeup karena rasa kekhawatiran itu kali ya, jadi menemukan aku tuh harus berpatok kalau misalnya aku harus pakai makeup gitu untuk menutupi kekurangan aku gitu. Iya. Kan? Nah terus kayak yaudah jadi terpaku pada harus jadi sempurna aja sih. Oke, aku setuju sih, kayak emang beauty standar tuh nggak harus eksklusif banget sih, tapi kalau standarnya dihapus total nih, bener-bener dihapus, orang kayak jadi bingung nggak sih kayak nentuin arah? Iya nggak sih, kayak tetap perlu ada benchmarknya, cuma jangan kayak sampai gitu kaku, kayak bener-bener ngikutin terus aja gitu, nggak, jangan sampai dia tuh kayak strict sendiri gitu, kayak sampai misalnya dia mau diet sampai bener-bener yang diet ekstrim ya, sampai kayak bikin itu sangat kayak jadi negatif kan. Iya. Iya betul, tapi kayak gak seburuk itu menurut aku. Tetap harus ada beauty standar, tapi tetap ada batasan bagi individu tersebut. Jadi sebenarnya kita balik lagi sih, kayak tergantung bagaimana kita melihat Posisikan diri. iya, dan melihat hal tersebut. Iya. Terus kayak misalnya ngambil sisi positifnya aja, paham nggak? Iya, gimana menurut pendapat kalian? Kalau terus soal yang benchmark tadi kan juga sih nggak masalah ya, selama bikin orang minder, terus misalnya kayak skincare buat sehat, bukan buat putih ya, terus atau olahraga juga buat kuat, bukan buat ngejar tubuh yang ideal. Kan sekarang zaman-zamannya tuh Beda konsep banget lah. Iya betul. Tapi benar juga sih, tapi kan banyak juga yang pakai beauty standar sebagai motivasi tuh. Misal kayak pengen glowing, makanya rajin rawat diri. Kalau mereka senang dan nggak tertekan, menurut itu nggak masalah sih, karena bisa buat motivasi diri juga kan. Itu benefit buat diri kita sendiri sih, biar tetap kelihatan cantik. Jadi menurut kesimpulan aku semuanya kita beauty standar itu bisa memberi inspirasi ya. Iya. Tapi lebih sering juga menjadi tekanan dan membuat orang lupa bisa mencintai diri sendiri karena dipaksakan ya paksaan. Terus kita juga perlu standar kecantikannya yang lebih luas, bersih dan realistis, yang bukan membuat orang insecure gitu kan. Aku juga ngerasa sih ya suka insecure gitu. Iya, sebagai perempuan pasti pernah ada di posisi itu. Aku yakin semua pasti pernah merasa di posisi itu. Kalau gitu, menurut kami pun sama ya, beauty standar tidak harus dihapus nih, hanya perlu ditafsirkan dengan bijak. Orang tetap bisa milih tanpa harus merasa kayak wajib ngikutin semuanya, kayak lu nggak perlu ngikutin semuanya, tapi lu punya
beauty standar, tapi lu harus harus punya batasan gitu. Gak semuanya lu ikutin. Kalau emang itu dampaknya negatif, ya udah, jangan sampai membahayakan diri sendiri. Karena kan cantik tuh banyak versi masing-masing. Betul, betul. Tiap orang berhak lah ya merasa cantik. Iya, dan kayak terus kita juga kan berbeda-beda kan, kondisi kulit, kondisi fisik berbeda-beda. Jadi kayak lebih nerima diri sendiri, boleh ngikutin standar kecantikan, tapi bisa nerima diri kita sendiri dan tetap bisa percaya diri. Ya nggak? Iya. Baik, kedua tim sepakat bahwa beauty standar punya dampak besar, baik positif maupun negatif. Bedanya, kelompok 3 menekankan banyak tekanan sosial, sementara kelompok 7 melihat perlunya standar sebagai motivasi dan referensi. Terima kasih untuk kelompok 3, Lulu dan Raisa, dan kelompok 7 atas pandangan tentang isu global terkait standar kecantikan ini. Debat hari ini menunjukkan bahwa beauty standar yang menyebar secara global punya sisi positif dan negatif. Gak perlu kita sikapi dan perlu kita sikapi dengan bijak. Semoga diskusi ini membuat kita lebih memahami pentingnya menerima keberagaman dan tidak terjebak pada standar yang sempit. Dengan itu, debat hari ini kita tutup. Terima kasih dan sampai jumpa.